kita Pademangan Barat itu akan melakukan pemilihan calon Dewan Kota Jakarta Utara. Saya berharap pemilih yang notabene ketua RT dan ketua RW dapat memilih calon Dewan Kota yang memang berkualitas di Pademangan Barat. Artinya jangan sampai memilih calon Dewan Kota yang tidak mempunyai integritas maupun kualitas yang bisa menggolkan Pademangan Barat mendapat Dewan Kota. Karena kita tahu bahwa sudah 15 tahun 3 periode Dewan Kota tidak pernah didapat oleh Pademangan Barat. Nah, insya Allah ke depan ketika nanti pemilihan pada tahun 2024 ini Dewan Kota akan didapat oleh Pademangan Barat. Terima kasih. Kita percaya bahwa proses yang benar itu akan menghasilkan hasil yang benar, tetapi proses yang tidak benar itu akan menghasilkan hasil yang tidak benar. Artinya, mari kita bersaing atau bertarung dengan secara fair dan sehat dan benar untuk menghasilkan calon Dewan Kota dari Pademangan Barat yang berkualitas dan benar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Malam ini kami berada di wilayah RW 01, tepatnya di kantor RW 001, dalam rangka mengikuti silaturahmi bakal calon Dewan Kota Kelurahan Pademangan Barat. Dalam pertemuan ini dipimpin oleh Ketua RW 001, yaitu Bapak Taslim Pantondate, dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat. Dalam hal ini kami memantau di lapangan atau di lokasi hadirnya Bapak Eko Rodianto selaku FKDM Pademangan, dan juga notabene beliau adalah warga RW 001. Malam ini bakal calon Dewan Kota adalah Bapak Puriawan SE yang akan menyampaikan mungkin visi dan misi dan tujuannya untuk mencalonkan Dewan Kota Jakarta Utara. Bapak Puriawan SE didampingin oleh sahabatnya pada malam hari ini, yaitu Bapak Anang, dan juga beliau inilah tokoh masyarakat Pademangan Barat. Pertemuan pada malam hari ini dihadiri oleh pengurus RW dan pengurus RT 001 sampai dengan pengurus RT 013. Ayo kita ikuti liputan dan paparan dari bakal calon Dewan Kota Kelurahan Pademangan Barat yang nantinya akan duduk di Jakarta Utara. Mudah-mudahan terpilih, doa kita bersama, karena juga didapat informasi dari yang kami terima bahwa bakal calon dari Dewan Kota ini adalah sebanyak 3 orang, tetapi yang baru silaturahmi ke wilayah RW 01 baru 1 orang pada malam hari ini. Saudaraku, sahabatku, untuk pemilihan Dewan Kota di tingkat Kelurahan Pademangan Barat ini, yang mempunyai hak suara itu adalah Ketua RW dan Ketua RT per wilayah yang ada di Pademangan Barat. Di Pademangan Barat ini terdapat 16 RW, ya lebih kurang antara pengurus RW, perwakilan Ketua RW dan Ketua RT, lebih kurang sebanyak 200 lebih untuk mempunyai hak suara di pemilihan
Dewan Kota ini. Dewan Kota atau Dewan Kabupaten merupakan lembaga musyawarah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat pada tingkat kota atau kabupaten administrasi. Dewan Kota atau Dewan Kabupaten merupakan lembaga musyawarah pada tingkat kota atau kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Tapi keberadaan saya memang aktif di proses saya memang dibesarkan di organisasi AMI. Kemudian saya menjadi pengamat umum AMI sejak Botabek waktu saya mahasiswa. Jadi mana kita bisa mahasiswa dan saya berkarir di wilayah itu sejak saya menjadi sekretaris RW 14. Waktu itu RW-nya Pak Solo sama Pak. Lalu saya menjadi Dewan Kelurahan 2006. Dan saya menghadapi saya menjadi Dewan Kelurahan. Lalu saya 2 periode menjadi anggota LMK. Di LMK saya sempat menjadi ketua LMK Kelurahan pada Manggar. Pada saat saya menjadi ketua LMK, mungkin aku pernah mengikuti lomba futsal sampai itu kereta, lalu lomba badminton, lalu terakhir sebelum saya keluar dari LMK, saya sempat mengadakan sepeda santai lomba tersebut yang dari kantor kecamatan yang finishnya di pantai festival Ancol pada saat itu terakhir bumi memang sepeda santai seluruh warga Pademangan keluar 500 sepeda dan ikut dari kecamatan Pademangan seperti itu. Kemudian ada rekam digitalnya itu di YouTube saya lihat sepeda santai LMK Pademangan atau badminton LMK Kelurahan Pademangan itu ada saat saya jadi ketika setelah saya jadi ketua LMK Pademangan, saya alhamdulillah dipercaya oleh gubernur saya itu masih aktif menjadi sekjen FKDM Provinsi gitu. Jika FKDM ada yang alhamdulillah saya menjadi sekjen di FKDM Provinsi sampai sekarang dan sudah 5 tahun. Lalu selama 5 tahun itu saya ngapain sih kalau kata besar. Dan saya pada saat saya menjadi sekjen FKDM Provinsi DKI Jakarta itu dalam COVID ya momennya pada saat itu ya. Dan pada saat itu saya fokus tidak justru prioritas saya kepada negara. Dan itu saya membawa vaksin dari PLITU dan saya gelar di FPK. Artinya walaupun saya tidak provinsi saya masih memberikan kelurahan Pademangan. Saya bawa vaksin dari PLITU saya gelar di Pademangan, Pademangan dan Ancol. Terus setelah itu saya lihat LMK saya berpikir dalam hanya monitor saja, tapi harus jadi pelaku pada saat itu menjadi semacam panitia vaksin. Akhirnya saya kumpul ke depan dan FKDM di Kecamatan Pademangan untuk mereka bergerak mengadakan vaksin untuk masyarakat Pademangan. Dan saya membawa pada saat itu semua mereka dan saya di bawah pada saat itu. Kolaborasi LMK dan FKDM. Kebetulan saya ditemenin sama warganya PR pada saat saya sembako, yaitu si Jul. Saya ditemenin sama dia untuk mencapai semacam vaksin dan proses. Sudah saya lakukan begitu Pak. Jadi saya walaupun tidak provinsi saya tidak harus tetap memperhatikan kelurahan Pademangan Barat dan Pademangan. Contoh itu saya matikan seperti itu. Dan juga pada saat saya FKDM yang kebetulan dengan perwakilan R10 Pademangan Barat, pada saat itu R10 menjadi kebakaran besar. Ya, itu saya drop bantuan dari Mas Jaya sembako ya pada saat itu ada 130 jadi saya jadi dan saya mereview ya tadi kan Pak Heru bilang selama ini ngapain aja review bahwa benar kerja yang saya lakukan selama saya menjadi provinsi DKI Jakarta. Pada saat kebakaran yang 10 saya membawa
namanya Bapak dan Ibu saya. Lalu pada saat itu Bapak yang 12, saya juga membuat Bapak membawa bantuan dari pasar jaya pada saat itu. Tapi saya memang berkolaborasi dengan LMK. Kenapa? Ya LMK memang harus berfungsi juga seperti itu. Saya tahu bahwa LMK tugasnya sudah banyak. Jadi saya berkoordinasi dengan para LMK yang ada di beberapa kota pada saat itu untuk membantu korban kebakaran. Saya drop barang-barangnya dari pasar jaya seperti RS10, R12, dan merupakan juga kebakaran di RP1 dan RP2 ya, pada saat itu saya drop juga makanan dari Ancol. Saya berkomunikasi dengan Ancol. Apa namanya, memang saya tidak berkomunikasi dengan RP2-nya, tapi dengan LMK-nya yang bisa. Begitu juga di RP1, saya berkomunikasi dengan Ancol, saya bawa apa namanya konsumsi dari Ancol, mikro, segala macam, itu saya berkoordinasi dengan LMK. Artinya itu, walaupun saya ada di tingkat provinsi, saya masih dari berkoordinasi pada lembaga. Artinya jaringan itu yang saya bawa. Namun, saya melihat MKDM, saya terbatas dengan ini kan tugas dan fungsi beda dengan di waktu oleh MKDM kita melakukan temuan kepada organ kita. Kalau saya dalam provinsi melakukan kepada PJ Gubernur sekarang ini. Kalau kecamatan ataupun laporannya melakukan kepada camat. Saya ingin mencalonkan Dewan Kota. 2011 sudah saya mencalonkan Dewan Kota, walaupun saya merasa bersuara dengan PKD 8. Tapi apa namanya tidak dapat juga Dewan Kota dari Kabupaten. Artinya 15 tahun ini saya lihat udah 3 periode Dewan Kota itu pada 15 belum pernah stop. Ini DPR kita hampir saya dia saya ini memperhatikan itu tadi untuk menjalankan Dewan Kota. Dewan Kota itu tidak hanya cukup menang di tingkat kelurahan kecamatan saja, tapi dia juga harus juga punya koneksi jaringan apa itu di tingkat kota media itu tidak provinsi. Saya sebelum mencalonkan Dewan Kota pada saat ini, saya juga mengukur diri saya juga apakah saya bisa dari kesehatan dengan Dewan Kota untuk bertarung di tingkat atas. Karena masih ada lagi perwakilan dari Ancol, perwakilan dari Kalimantan Barat, perwakilan dari Kalimantan Timur. Itu benar-benar bertiga itu siapa yang jaga? Seperti itu. Bapak itu kan akhirnya karena saya yakin dan percaya dengan diri saya, tadi saya bilang saya mengukur diri saya juga di tingkat provinsi saya punya jaringan, di tingkat kota saya punya jaringan, dan insya Allah apabila nanti saya terpilih memenangkan kompetisi di tingkat kota, insya Allah akan mendapatkan dengan saya berjuang di atas seperti itu. Itu makanya saya bilang saya mengukur diri saya. Kenapa saya mencalonkan Dewan Kota? Tidak hanya sekedar mencalonkan, itu waktu dilihat. Itulah yang akhirnya saya memilih kenapa pada masyarakat belum pernah dapat Dewan Kota. Pada membantu itu saya ingin itu sebagai ibu kota kecamatan saya. Dengan luas wilayah Kota lebih luas daripada Ancol maupun Timur, dengan jumlah warga yang lebih banyak daripada Timur dan Ancol. Harus Dewan Kota harus diakui oleh Kalimantan. Ini sama sekali tidak beda 15 tahun kita menangkan. Nah, ini kalau saya tidak pilih dan memenangkan di tingkat kelurahan, insya Allah kita saya yakin dari dan juga apabila nanti saya terpilih, insya Allah itu saya Dewan Kota itu adalah lembaga aspirasi, lembaga konsultan itu beda dengan LKD memang. LKD kita memang membantu untuk mencegah ancaman pembuatan dan gangguan yang ada di Jakarta. Tapi kalau Dewan Kota dia lembaga aspirasi. Jadi saya bisa membangun dengan Bapak yang RT dan RW akan menjadi persoalan di wilayah. Selain dengan pemerintah, karena persoalan wilayah RT itu tidak cukup diselesaikan di tingkat kelurahan, tidak cukup diselesaikan kecamatan,
seperti Dewan Kota atau DPRD yang memang sudah jelas harus bekerjasama dengan SKPD seperti Wali Kota Madia, suku dinas sumber daya air, bina dan seperti itu. Jadi kalau mereka baik saya masih semua soal rumah saya kan dari jadi dia ayo jadi saya bisa disuruh kalau saya itu saya nggak bisa disuruh nanti seperti itu. Jadi ini memang selama saya menggunakan provinsi saya tidak ingin baik-baik. Saya tetap melakukan apa yang bisa saya lakukan, apalagi ketika karena ada yang bersifat itu masih apa yang harus saya buat. Karena saya juga mau datang hanya selfie foto kan, itu saya bukan tipe yang seperti itu. Tapi saya sangat bersyukur. Jadi itu jadi insya Allah saya terpilih, saya bisa kerjasama langsung dengan Bapak Ibu karena itu adalah merupakan aspirasi. Saya dipilih oleh Ibu Bapak RT dan RW dan Bapak RT dan Bu RT dari masyarakat. Artinya dari pendananya itu maksud saya. Karena saya yang penjelasan sudah jelas. Dulu saya memperbanyak orang ya sekarang saya jadi DKI, tapi saya mau bersumpah langsung dengan Bapak dan Anda bersama untuk sama-sama memberikan cara bagaimana prioritasnya adalah dari 1, 2, 3 yang dari Bapak. Terima kasih dari saya. Dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, dan pada saat ini setelah Bapak Puryawan SE menyampaikan beberapa misinya dalam acara pertemuan pada malam hari ini, juga ada sepatah kata atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Anang selaku sahabat dari Bapak Puryawan SE, dan juga nanti ada sambutan dari Bapak Eko Rudianto selaku tokoh masyarakat RW 001. Tetapi para beliau-beliau ini seperti Pak Anang dan Pak Eko Rudianto tidak mempunyai hak suara, hanya akan memberikan dukungan dan semangat kepada Bapak Puryawan SE. Jadi ini Bapak, Ibu, apa yang disampaikan Puryawan memang pernah saya alami. Sama saya dan kalian pun kita selalu bekerja sama, saling koordinasi antara kalian mengenalkan mengenai hal wilayah tadi. Memang PPD itu tidak terlihat. Jadi kalau kita Puryawan yang kemarin, memang kita juga saya dibilang nggak ada, tapi ada. Dibilang ada, ya nggak ada. Itu ada. Jadi kita sini itu aja. Dulu Pak saya kan waktu itu masih Pak Deki, Bupati daerah Jakarta Utara yang interview saya. Jadi memang tugas kita seperti itu. Jadi Bang Puryawan ini sejak dia buka untuk DPR ada kiprahnya untuk wilayah Kalimantan. Jadi saya sebenarnya bukan bisa saya cuma Puryawan jadi kita temani dan yang lupa saya siapa, saya kan baru siapa. Jadi sebenarnya sih kalau saya
dapat hak suara, saya pribadi sendiri saya pasti ya dukung Pak. Tapi kan saya bukan RW, saya bukan RT. Dan yang kedua, organisasi saya akan selain beliau sudah banyak organisasi dan juga sudah banyak juga ya sekarang ini kan beliau sekretaris akademi tingkat provinsi. Saudaraku, sahabatku, dan demikianlah laporan singkat kami di kantor RW 01 silaturahmi bakal calon Dewan Kota Bapak Puriawan SE, dan dilanjutkan foto bersama pengurus RT, pengurus RW, dan tokoh masyarakat. Dan selanjutnya marilah kita ikuti wawancara bersama Bapak Puriawan SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Malam ini berada di kantor RW 01 bersama bakal calon Dewan Kota Pademangan Barat, yaitu Bapak Puriawan SE. Apa Pak imbauannya kepada RT dan RW sebagai yang mempunyai hak suara di Pademangan Barat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puriawan, bakal calon anggota Dewan Kota Jakarta Utara. Jadi jelas nanti kita Pademangan Barat akan melakukan pemilihan calon Dewan Kota Jakarta Utara. Saya berharap pemilih yang notabene-nya ketua RT dan ketua RW dapat memilih calon Dewan Kota yang memang berkualitas di Pademangan Barat. Artinya jangan sampai memilih calon Dewan Kota yang tidak mempunyai integritas maupun kualitas yang bisa menggolkan Pademangan Barat mendapat Dewan Kota. Karena kita tahu bahwa sudah 15 tahun 3 periode Dewan Kota tidak pernah didapat oleh Pademangan Barat. Nah, insya Allah ke depan ketika nanti pemilihan pada tahun 2024 ini Dewan Kota akan didapat oleh Pademangan Barat. Terima kasih. Itu saja. Ya, mudah-mudahan demokrasi berlangsung di Pademangan Barat, pemilihan Dewan Kota ini. Tentu kita ada rival, Pak Puriawan. Apa harapan dan masukan sesama rival? Ya, kita percaya bahwa proses yang benar itu akan menghasilkan hasil yang benar. Tetapi proses yang tidak benar itu akan menghasilkan hasil yang tidak benar. Artinya, mari kita bersaing atau bertarung dengan secara fair dan sehat dan benar untuk menghasilkan calon Dewan Kota dari Pademangan Barat yang berkualitas dan benar. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News melaporkan dari kantor RW 1 Pademangan Barat.